Kodrat wanita. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa saja kodrat seorang wanita, baik wanita yang belum menikah ataupun yang sudah menikah? Lalu mengenai pertanyaan tersebut, apakah wanita bisa menjadi seorang aktivis? Apakah itu termasuk ke dalam emansipasi? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyamakan wanita dengan lelaki jelas kezaliman. Karena dua makhluk ini memang Allah ciptakan berbeda. Allah menegaskan, "Walaisa dzakaru kal untha," yang artinya, laki-laki tidaklah sama seperti wanita. Quran Surat Ali Imran ayat 36. Di sana ada banyak kelebihan yang Allah berikan kepada lelaki yang tidak dimiliki oleh wanita, baik dari sisi fisik maupun non-fisik. Akan tetapi, jangan lupa, pada beberapa keadaan, posisi wanita sangat menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan hidup dirinya atau orang lain. Berikut di antaranya. Pertama, sebelum menikah, wanita adalah palang pintu surga bagi orang tuanya. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha, jaa yaumal qiyamati ana wa huwa, wa dhamma asabi'ah." Yang artinya, siapa yang menanggung nafkah dua anak perempuan sampai balik, maka pada hari kiamat, antara saya dan dia seperti ini. Beliau menggabungkan jari-jarinya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Abi Syaibah. Dalam riwayat lain, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu thalathu banatin fasabara alaihinna, wa atma'ahunna, wa saqahunna, wa kasahunna min jidatih. Kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah." Yang artinya, siapa yang memiliki 3 anak perempuan, lalu dia bersabar, memberinya makan, minum, dan pakaian dari hasil usahanya, maka semuanya akan menjadi tameng dari neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Kedua, setelah menikah, suami menjadi palang pintu surga bagi wanita. Dalam hadis dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha dukhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Yang artinya, apabila wanita salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka disampaikan kepadanya, "Silahkan masuk surga dari pintu manapun yang kamu inginkan." Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib al-Arnaud. Lebih tegas lagi, disebutkan dalam hadis dari Husain bin Mihran bahwa bibinya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan masalahnya. Selesai urusannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah engkau memiliki suami?" Si bibi menjawab, "Ya." Nabi bertanya lagi, "Bagaimana kedekatanmu dengannya?" Si bibi menjawab, "Aku berusaha keras untuk taat kepadanya, kecuali untuk pekerjaan yang tidak mampu aku lakukan." Beliau pun bersabda, "Unduri aina anti minhu, fa innahu jannatuki wa naruki." Yang artinya, lihatlah bagaimana kedudukanmu di sisinya, karena sesungguhnya suamimu itu pintu surgamu dan nerakamu. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib al-Arnaud. Ketiga, setelah memiliki anak, wanita adalah pintu surga bagi anaknya. Dari Jahimah As-Salami radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, saya ingin ikut berjihad. Saya datang untuk meminta pendapat kepada Anda," tanya Jahimah. "Apakah kamu punya ibu?" tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya, masih ada," jawab Jahimah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Falzamha, fa innal jannata tahta qadamaiha." Yang artinya, selalu dampingi ibumu, karena surga di bawah kaki ibumu. Hadis riwayat Nasa'i, Baihaqi, dan disahihkan Al-Albani. Karena itulah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kebaktian anak kepada ibunya lebih besar daripada kebaktian kepada ayahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Siapa manusia yang paling berhak untuk saya sikapi dengan baik?" Tanya sahabat. "Ibumu," jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Lalu siapa lagi?" tanya sahabat. "Ibumu," jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Lalu siapa lagi?" tanya sahabat. "Ibumu," jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Lalu siapa lagi?" tanya sahabat. "Lalu ayahmu,"
Jawab Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, karena kecantikannya, wanita sangat menarik pandangan kaum lelaki. Karena itu, dengan daya tariknya, wanita bisa menjadi sumber dosa bagi lelaki. Dalam hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Yang artinya, aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk itulah, Allah perintahkan kepada para wanita agar lebih banyak berdiam di rumah dan tidak suka keluar rumah. Rumah adalah hijab yang paling syar'i bagi wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Yang artinya, menetaplah di rumah kalian dan jangan tabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Allah gandengkan perintah untuk menetap di rumah dengan larangan tabarruj. Karena umumnya, ketika wanita mulai senang keluar rumah, maka dia akan melakukan tabarruj. Itu artinya, ciri wanita solihah di sisi Allah bukan mereka yang aktif keluar rumah, tetapi mereka yang lebih aktif di dalam rumah. Kelima, karena kedekatannya dengan anak, ibu adalah madrasah bagi putra-putrinya. Merekalah yang membentuk generasi. Para ulama menyebutkan, ibu adalah pencetak generasi, karena dia memiliki peran terbesar dalam mendidik anak. Simaklah, di sana ada ibunda Imam Asy-Syafi'i, beliau menuturkan sendiri tentang kondisi ibunya yang miskin. Aku tumbuh sebagai seorang yatim di bawah asuhan ibuku, dan tidak ada harta pada beliau yang bisa diberikan kepada guruku untuk upah mengajar. Dan ketika itu, guruku merasa cukup dengan hanya aku menggantikannya apabila ia pergi, sebagai ganti upah mengajar. Beliau juga mengatakan, aku tidak memiliki harta, dan aku menuntut ilmu ketika masih muda. Setelah tinggal beberapa lama untuk membesarkan Syafi'i kecil di daerah Ghazah Asqalan, Yaman, Ibunda Al-Imam Asy-Syafi'i membawanya ke negeri Hijaz. Ibunda Asy-Syafi'i memasukkan Syafi'i kecil ke dalam kaumnya, yaitu kabilah Al-Azdi, karena Ibunda Syafi'i keturunan kabilah Al-Azdi. Dan mulailah Syafi'i kecil menghafal Al-Quran hingga berhasil menghafal seluruh Al-Quran pada usia 7 tahun. Di sana ada Ibunda Imam Ahmad, yang ayahnya meninggal ketika Ahmad masih kecil. Imam Ahmad menceritakan, ibuku yang menuntun diriku hingga aku hafal Al-Quran ketika masih berusia 10 tahun. Dia selalu membangunkanku jauh lebih awal sebelum waktu sholat subuh tiba, memanaskan air untukku karena cuaca di Baghdad sangat dingin, lalu memakaikan baju, dan kami pun menunaikan sholat tahajud semabuk kami. Usai menunaikan sholat malam, sang ibu pergi ke masjid dengan mengenakan cadar untuk menunaikan sholat subuh bersama Ahmad semenjak beliau berusia 10 tahun. Sejak pagi hingga tengah hari, Imam Ahmad terus diajari ilmu pengetahuan oleh sang ibundanya. Ibunda Ahmad pernah berpesan, "Anakku, pergilah untuk menuntut ilmu hadis, karena hal itu adalah salah satu bentuk hijrah di jalan Allah." Sang ibu mengemas seluruh keperluan sang anak dalam perjalanan, kemudian berkata, "Sesungguhnya Allah jika dititipi sesuatu, Dia akan selalu menjaga titipan tersebut. Jadi, aku titipkan dirimu kepada Allah yang tidak akan membiarkan titipannya terlantar begitu saja." Sejak itulah, Imam Ahmad pergi dari sisi sang ibunda tercinta menuju kota Madinah, Makkah, dan Son'a. Akhirnya, beliau kembali dengan menyandang gelar sang imam. Sekalipun wanita gerakannya lebih terbatas, namun mereka menentukan kualitas generasi penerus umat. Demikian, Allahu a'lam.